Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Purnamasari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Pada saat ini saya bertugas di SMP Negeri 45 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengelaborasi pemahaman terkait budaya positif terhadap rekan-rekan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustika SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 45 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan elaborasi pemahaman budaya positif pada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 45 Jakarta, Bapak Sanar SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, wakil dan staf SMP Negeri 45 Jakarta, dan yang kami banggakan rekan-rekan guru SMP Negeri 45 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, kami berdiri di sini akan melakukan elaborasi pemahaman budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya dengan Saya Ibu Ria Agustika SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 45 Jakarta. Dan saya sendiri, yaitu Ibu Dahlia Purnamasari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 45 Jakarta. Untuk selanjutnya, materi akan saya bawakan pertama tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari sama-sama kita berdiskusi untuk menjawab pertanyaan pemantik berikut ini. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju? Setuju. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak? Baik, Bu Ria. Next, nanti kita akan membahas sebenarnya tuh 3 hal tadi tuh bisa nggak sih meningkatkan minat belajar anak atau meningkatkan kesadaran anak tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik, disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang. Nah, sebelumnya saya ingin Bapak Ibu, Ibu-ibu genggam tangan Ibu. Nah, sekarang berikan ke temannya. Suruh temannya membuka. Mungkin satu dulu. Salah satu rekan tangannya dikepalkan, lalu buka. Disuruh teman yang satunya suruh buka kepala tangannya. Nah, satu. Nah, siapa dulu? Bu Intan sama atau enggak sini Bu Puji sama Bu Tuti ke depan dulu. Ya, dipraktikkan dulu nih sama Bu Tuti. Nah, di sini coba Bu Tuti, Bu Ria yang mengepal. Bu Ria mengepal, lalu Bu Tuti berusaha membuka kepalan tangan Bu Ria. Nah, gimana? Gak apa-apa, tangan dulu juga gak apa-apa Bu. Oke. Baik, sekarang coba gantian. Bu Tuti yang mengepalkan tangan, Bu Ria yang mencoba buka. Susah ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bu Ria dan Bu Tuti. Jadi Bapak Ibu, di sini tuh maksudnya tentang kontrol diri. Nah, tadi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Ria sudah menggenggam tangannya. Masalah mau membuka atau tidak itu tergantung dari Bu Rianya. Ketika Bu Ria tidak mau membuka kepalan tangan, ya gak akan bisa kebuka karena Bu Ria yang memiliki kontrol sepenuhnya terhadap diri Bu Ria. Tapi ketika Bu Ria
ya udahlah buka aja. Nah, tanpa harus kita bekerja keras, tanpa harus kita ngeyel, pasti akan terbuka dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrol orang, ya, karena setiap orang, setiap anak memiliki kontrol dirinya masing-masing. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan yang mulia. Next, mulia. Tapi di sini dapatkan ya esensinya tentang kepal tangan, lalu membuka itu tergantung dari diri kita mau membuka atau tetap mempertahankan. Disiplin positif. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan itu termaksud dari teori motivasi. Nah, motivasi anak itu bisa karena 3 hal. Motivasi dia apa karena dia itu untuk menghindari hukuman, atau karena dia berharap mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi si anak ini melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Nah, lalu kalau misalnya kalau semisal anaknya itu atau kita melakukan motivasi diri karena untuk menghargai diri sendiri, maka nilai-nilai kebajikan universal itu, mohon maaf, jadi kebaikan-kebaikan universal itu sudah tertanam di dalam diri dia. Nah, disinilah maksud tujuan dari budaya positif. Bagaimana cara kita meyakinkan anak-anak untuk melakukan hal positif, tapi bukan karena dia melakukan kegiatan itu bukan karena anak itu takut dihukum, atau karena anak itu nanti berharap ada imbalan. Tapi di sini kita harus menanamkan kepada anak tentang bahwa kalau kamu melakukan kegiatan yang baik, melakukan kegiatan yang positif, itu adalah salah satu cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Next, Bu ya. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu model berpikir menang-menang, jadi win-win solution. Jadi anak juga ngerasa nggak dirugikan, kita juga sebagai pendidik berhasil juga mencapai tujuan kita untuk mendisiplinkan anak tersebut. Ini tujuan dari disiplin positif. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 kontrol terhadap peserta didik. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, apakah kita ini pembuat terasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita sebagai teman? Keempat, pemantau, atau kita sebagai manajer. Jadi 5 posisi kita untuk mengontrol anak, ada 5 tingkatan. Selanjutnya, kalau kita bertindak sebagai manajer, kita sudah melakukan segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bu Ria. Namun ini sekedar pengetahuan umum aja. Segitiga restitusi itu ada 3, namanya segitiga ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk pembahasan lebih lanjut disampaikan oleh Bu Ria. Next, Bu Ria. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif selanjutnya yaitu realitas kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Lalu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Maka dari itu, atas
atas dasar ketiga hal ini, kita harus paham ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia itu ada 5. Yang pertama, manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Lalu penguasaan dan kasih sayang, rasa diterima, dan rasa kebebasan. Jadi ini adalah 5 dasar pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Next Bu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini nantinya akan menuju kepada keyakinan kelas. Nanti akan dibahas juga kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas atau apalagi kenapa bukan tata tertib kelas gitu. Kenapa harus keyakinan, nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau ibu-ibu lihat di sini, ini apa namanya? Ada di mana? Nah, ada di profil pelajar Pancasila. Jadi kita bisa ambil untuk membuat sebuah kebajikan universal dari 6 profil pelajar Pancasila. Next Bu Rika. Lalu yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang di sebelumnya sudah kita singgung tentang motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, manusia atau kita ketika menjalankan sesuatu itu ada karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Terus, nah kalau untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk menghindari hukuman itu motivasi dia dari motivasi eksternal, masih motivasi bukan dari dalam diri dia sendiri. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini pun juga sama. Ini masih motivasi eksternal. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau dia sudah sadar, sudah paham bahwa perilaku yang baik itu muncul dari dalam diri dia sendiri, di situ akan muncul motivasi internal. Jadi memang ada rasa keinginan dari dalam diri si anak tersebut agar menjalankan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Gitu. Next Bu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kira-kira kalau Bapak Ibu-ibu di sini dengar dihukum oleh penghargaan itu kayak mana sih? Dia melakukan sesuatu lalu diberikan reward. Baik, boleh disebutkan namanya? Mohon maaf. Gimana menurut pemahaman Bu nih? Apa sih dihukum oleh penghargaan? Kok kasih penghargaan tapi ternyata itu hukum? Baik, nama saya Nur Aini. Dihukum oleh penghargaan maksudnya anak itu diberikan penghargaan, namun bukannya menjadi suatu budaya yang akan terus menerus. Jadi dia hanya menjadikan dirinya melakukan suatu hal baik, tetapi hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan saja, bukan menjadi suatu kesadaran bahwa hal yang baik itu adalah memang harus dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Nur Ain atas sharing yang diberikan kepada kami. Baik Bapak Ibu, di sini saya pernah baca suatu kasus. Jadi ada seorang guru SD kelas bawah, tingkat bawah. Nah, pada saat itu si guru tersebut, namanya anak masih tingkat bawah, masih sangat sulit untuk diatur ya, bukan diatur, masih sulit untuk berdisiplin.
Nah, terus guru itu mencari sebuah siasat gimana caranya agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang dia tuju. Caranya adalah dengan kalau kalian bisa berbaris dengan rapi, kata guru tersebut, kalian akan mendapatkan bintang gitu. Nah, udah tuh di pertama-tama mungkin masih penyesuaian, masih belum masih belum rapi, masih belum sesuai dengan tujuannya guru tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, anak-anak itu senang mendapatkan bintang ketika melihat temannya, oh dia udah rapi duluan, dia udah tertib duluan, dapat bintang. Nah, ternyata itu efektif untuk mendisiplinkan anak-anak. Namun suatu ketika guru itu tidak masuk, digantikanlah sama guru yang lain. Nah, guru yang menggantikan ini tidak paham dengan cara itu, tidak paham kalau ternyata di kelas itu harus dikasih bintang. Maka ketika guru itu tidak masuk, ketika digantikan oleh guru yang lain, kembali lagi dengan perilaku mereka yang tadinya sudah disiplin, sudah menerapkan keyakinan kelas, tapi karena tidak dapat bintang, jadi dia kembali lagi ke setelan awal. Nah, ini dia yang namanya motivasi eksternal, dan ini bisa dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi anak itu tidak ada tidak ada kesadaran dari dalam diri dia. Kita lihat contoh dihukum oleh penghargaan itu adalah kenapa sih dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan itu pengaruhnya itu jangka pendek. Kayak tadi, ya kalau ada gurunya aja, kalau nggak ada gurunya, dia kembali ke setelan semula. Lalu penghargaan itu sebenarnya bisa menghukum mereka tadi. Lalu yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan mereka ketika mereka mengambil sebuah tindakan. Lalu penghargaan itu tidak selamanya efektif, dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi gini, merusak hubungan. Awal mulanya kita ini di awal-awal nih, biar anak-anak kerjain tugasnya cepat. Ayo yang udah selesai nanti ibu kasih ini, ibu kasih kue gitu. Nah, tapi nanti ketika suatu saat kita tidak ngasih, Bu, saya kan jawab, kok saya nggak dikasih kue gitu. Jadi kita mau nggak mau, ketika kita sudah memberikan itu, memberikan suatu reward itu, pasti anak itu selama-lamanya akan menuntut hal itu. Dia dikasih, Bu, kemarin jawab, kok aku sekarang jawab nggak dikasih, seperti itu. Lalu tadi merusak hubungan, jadi dia nggak sadarlah tuh dengan apa yang memang seharusnya menjadi kewajiban mereka. Lalu penghargaan bisa menurunkan kualitas. Nah, gara-gara udah nggak ada lagi kue dan stok kue dari gurunya, jadilah dia udahlah, kuenya udah habis, udahlah kembali lagi ke setelan dia seperti semula. Dan selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu bisa memberikan motivasi, tapi ketika suatu saat penghargaan itu tidak diberikan oleh anak tersebut, dia pasti tidak akan mau lagi. Biasanya seperti itu. Dan penghargaan itu bisa mengurangi motivasi dari dalam diri si anak tersebut. Dia tidak melakukan hal itu karena keinginannya dia, tapi karena motivasi eksternal. Lanjut, Kuria. Nah, ini dia. Terus solusinya apa? Kita harus bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu izin agak naik ya, kurang terlihat. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, menyakitkan misalnya kayak disuruh push up, lari 10, 20 gitu di siang bolong. Tapi kalau konsekuensi
itu ya memang harus terjadi oleh dia. Nah, jadi di sini dia melakukan kesalahan kayak semisal gini contohnya. Kalau anak itu menumpahkan air, konsekuensinya apa? Nah, dia harus mengelak, konsekuensinya yang memang harus dia lakukan. Gitu. Selanjutnya, membuat sakit secara fisik dan membuat sakit secara hati. Itu secara jangka lama. Tapi kalau konsekuensi sama-sama bikin tidak nyaman di hatinya, tapi jangkanya itu tidak terlalu lama. Pada saat itu aja ngelap sambil bulu-bulu gitu. Tapi ya emang itu dia sadar memang dia numpahin, ya dia harus mengelapnya. Lalu anak itu dasarnya membenci kedisiplinan, pada dasarnya itu. Dan dengan melakukan konsekuensi, jadi dia lebih menghargai. Jadi di sini menghargai itu dia tuh paham. Oh iya, sadar dari dalam diri dia. Kalau dia sadar dari dalam diri dia, maka dia untuk melakukan kesalahan itu tidak terulang kembali. Nah, terus lalu selanjutnya hukum M itu adalah sebuah paksaan. Sedangkan di dalam konsekuensi itu berupa stimulus dan berupa tanggapan. Lalu hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman itu konsep diri yang buruk. Jadi kayak anak tuh merasa bersalah banget, merasa terintimidasi gitu. Tapi kalau dengan konsekuensi, dia jadi punya konsep diri yang baik. Nanti dia jadi lebih hati-hati dengan dia melakukan sebuah konsekuensi. Lalu anak menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu kalau beberapa anak mungkin ada kalau misalnya dia membuat kesalahan, kalau kita omelin dia jadi tidak mau jujur. Ya, ada memang beberapa anak yang seperti itu. Nah, dengan kita melakukan konsekuensi, jadi anak itu belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Terakhir, hukuman itu membuat anak jadi merasa ada rasa bersalah, terus anak itu jadi marah, terus anak juga merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak itu tidak merasa kehilangan haknya. Dia juga merasa tidak nyaman itu hanya dalam jangka pendek dan tidak merasa diasingkan oleh kelompoknya untuk sementara. Next, Bu Ria. Selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Ria. Kepada Bu Ria dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dahlia yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Saya akan melanjutkan Bapak Ibu, masih sama kajian kita tentang budaya positif, yaitu tentang restitusi. Ya, apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi ada siswa kita yang bersalah, itu bagaimana cara kita memperbaikinya. Nanti ada prosesnya yang kita sebut dengan restitusi. Sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah anak murid kita nanti bisa memperbaiki kesalahannya, maka dia nanti akan kembali kepada kelompoknya dengan harapan karakternya menjadi lebih kuat, ya, lebih baik lagi. Mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Ini adalah tentang restitusi. Next, Bu Dahlia. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak bukan kita hukum supaya menebus kamu sudah berbuat salah, bukan. Tapi restitusi ini memberikan bahwa anak harus belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang kedua,
untuk memperbaiki hubungan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dahlia, kalau hukuman itu atau penghargaan bisa merusak hubungan, ya. Sedangkan restitusi itu justru ingin memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada berupa tawaran untuk solusi, bukan merupakan suatu paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti murid dalam menyelesaikan masalahnya, dalam dia belajar dari masalahnya, itu kita tuntun murid kita untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Ya, tadi kebutuhan dasar juga sudah disinggung oleh Bu Dahlia. Keenam, fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Jadi kita lebih fokus kepada perbaikan karakternya. Jika murid kita bermasalah, kita fokuskan kepada perbaikan karakter murid kita, bukan kepada tindakannya. Ya, bukan pada tindakan yang salah. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Ya, kita akan mencari apa solusi yang terbaik nanti untuk murid kita supaya bisa memperbaiki. Dan yang kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah murid itu dapat belajar dari kesalahannya, maka dia akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk menerapkan restitusi ini, kita harus mempunyai keyakinan kelas terlebih dahulu. Ada kesepakatan antara kita, guru dengan murid kita, ya, kita sebut dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal, ya, sudah juga pernah menggunakan. Menurut Bapak Ibu, apa sih beda dari keyakinan kelas dengan peraturan? Sehingga kok di sini dalam restitusi ini kita menggunakannya keyakinan kelas, tapi bukan dengan peraturan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan? Ya, silakan Ibu Intan. Oke. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Ria. Kalau menurut saya, untuk peraturan sendiri adalah suatu yang kesepakatan atau suatu aturan, ya, aturan yang dibuatnya itu berdasarkan sekolah misalnya. Jadi bukan kesepakatan dari peserta didik tersendiri. Sedangkan kalau keyakinan kelas, mereka yang membuat aturan apa yang mereka mau dan mereka yang menjalani. Jadi sesuai dengan keyakinan mereka. Oh, saya bisa nih menjalani ini. Jadi itu yang bisa kita terapkan di kelas seperti itu. Terima kasih Bu Intan. Jadi ternyata beda ya peraturan dengan keyakinan kelas. Tadi Bu Intan sudah menjabarkan bahwa kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat, disusun oleh pihak sekolah, ya, atau disusun oleh gurunya sendiri. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan peserta didik dengan guru. Awalnya datangnya dari mana? Dari peserta didik, ya. Peserta didik sendiri yang mengungkapkan, Bu, aturannya seperti ini, Bu, seperti ini, seperti ini. Kemudian setelah disepakati antara peserta didik dengan guru, maka jadilah keyakinan kelas. Nanti saya minta waktu Bapak Ibu untuk menampilkan sedikit yang pernah saya lakukan sebagai guru, dan ini menerapkan dari materi CGP kami, yaitu cara membuat keyakinan kelas. Next dulu Bu Dahlia. Nah, untuk menerapkan restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, tadi ada segitiga, berarti ada 3 aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Betul ya Bu Dahlia, ya? Menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Contohnya, kita membuat pernyataan kepada murid kita yang sedang bermasalah. Contohnya, kita menyatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bicara ke murid kita seperti itu, ya, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan
kesalahan. Itu kita tanamkan kepada murid kita. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ya, kita katakan ke murid kita bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini untuk dalam rangka menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Ya, apa yang bisa kita lakukan dalam validasi kebutuhan? Salah satunya di sini kita bertanya pada murid kita yang bermasalah tadi, apa alasan kamu melakukan ini? Maka murid akan menggali sendiri dari dirinya, kenapa dia melakukan ini. Jadi dalam rangka validasi kebutuhan. Atau kita bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk memenuhi yang kamu butuhkan? Kan dia melakukan hal yang mungkin salah ya Bapak Ibu. Nah kita bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu? Kita bertanya sehingga dia sendiri yang mencari solusi dari masalahnya. Nah pada yang aspek ketiga, yang tahap ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan anak itu sendiri, siswa kita ya, murid kita. Nilai apa yang telah kita sepakati? Nah yang dimaksud dengan nilai yang disepakati ini adalah yang di dalam keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas itu kita ingatkan kepada siswa kita yang bermasalah, apa sih nilai keyakinan yang telah kita sepakati, yang mungkin dia sudah berbuat tetapi tidak sesuai dengan nilai keyakinan tersebut. Atau kita bisa juga bertanya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yakinkan diri sendirinya. Mau seperti apa kamu? Ya, ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada murid kita di dalam menerapkan segitiga restitusi kepada murid kita yang melakukan kesalahan atau yang sedang bermasalah. Next, Bu Dahlia. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia sudah disinggung oleh Bu Dahlia, ada 5 ya, yaitu yang pertama bahwa manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Ya, jadi dia kadang-kadang melakukan kesalahan itu karena apa? Karena dia butuh bertahan hidup. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan, juga butuh kesenangan, juga butuh atas penguasaan. Ya, di dalam budaya positif kita mengenal 5 posisi kontrol. Ini juga tadi sudah disinggung sama Bu Dahlia. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai guru itu ada 5 macam. Ya, pada saat kita mengajak murid kita berbicara, posisi kita itu sebenarnya sebagai apa? Bisa kita dikatakan sebagai penghukum. Ya, berarti kita memberikan hukuman kepada siswa. Atau kita sebagai pembuat orang bersalah. Kita mengatakan sama anak kita, ayo dong nak, kerjakan PR-nya. Nanti kalau tidak dikerjain, ibu malu sama guru lain. Nah itu kita mengatakan itu seolah-olah anak itu merasa bersalah. Itu posisi yang kita lakukan. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ya, kita berdialog dengan siswa tadi, dengan murid tadi, seolah-olah kita sebagai temannya. Yang keempat, sebagai pemantau. Ya, memantau, melihat kesalahannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer, yang kelima. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi yang paling bagus posisi kita, posisi kontrol kita dalam menyelesaikan masalah untuk murid kita menuntun murid kita dalam penyelesaian masalahnya itu sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ya, kalau sebagai penghukum kita sepakat ini tidak baik ya Bapak Ibu ya. Baik Bu Dahlia. Ya, ada pantun ini Bapak Ibu. Beli berlian di Jati Asih, cukup sekian, terima kasih. Bu Dahlia, saya mau minta izin nih, mau menampilkan video ya, sebagai contoh kita pernah melakukan penerapan segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, minta waktu sebentar. Di sini saya ingin menampilkan salah satu tugas kami sebagai CGP, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Silakan Bu Dahlia. Ya, segitiga restitusi tadi sudah dijabarkan bahwa adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Ini tadi langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian fasilitasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan murid kita. Menstabilkan identitas itu prinsip berbuat salah merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah yang kedua, yaitu prinsip setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Jadi kenapa dia melakukan itu tuh merupakan salah satu dari memenuhi kebutuhan yang tadi itu, yang 5 dasar itu. Next. Dan langkah yang ketiga, yang terakhir, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Ya, ini kasus yang saya coba selesaikan bersama murid saya yang kebetulan dia memiliki masalah. Pada saat pembelajaran di kelas, Pertiwi datang terlambat. Ini kejadian sudah yang kedua kalinya saat guru mengajar di kelas. Setelah pembelajaran selesai, saya memesan Pertiwi agar menemui saya di ruang kerja saya sebelum pulang. Yang ini Pertiwi Bapak Ibu, murid saya yang suka terlambat ya Bapak Ibu ya. Suaranya kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini saya mengadakan dialog dengan Pertiwi, menerapkan segitiga restitusi untuk kasus Pertiwi yang sering terlambat. Ya, ini untuk kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kasus kedua, ternyata siswa saya Pertiwi ini melakukan sebuah kesalahan yang berbeda, di mana kesalahan pertama itu sudah kami selesaikan dan sudah tidak terlambat lagi, tetapi ternyata Pertiwi ini ada suatu kejadian di kelas. Ya, kebetulan saat itu temannya ada yang menangis. Kemudian menurut informasi dari kelas, Pertiwi telah meledek temannya karena temannya dapat nilainya kecil, hanya 50. Kemudian saya memanggil Pertiwi untuk datang ke ruangan saya sebelum Pertiwi pulang.
Ya, ini Pertiwi menemui guru, menemui saya di ruang kerja. Ya, maaf Bapak Ibu ya, koneksi internet kita. Ya, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak yang dilanggar gitu, dilanggar oleh Pertiwi. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam kita menyelesaikan masalah yang terjadi di murid kita tidak melakukan hukuman ya, tapi kita kembali mengingatkan lagi kepada murid kita bahwa ada keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri, yang mereka sepakati, dan ternyata ada Pertiwi di sini yang melanggarnya. Maka kita mengingatkan kembali ke situ, keyakinan kelas apa sih yang telah kamu langgar, kemudian apa yang bisa kamu lakukan. Ya, nanti jadi solusinya dari dirinya sendiri. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu contoh yang sudah kami lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, oh iya, ini tanggapan dari siswa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini sekedar contoh saja yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah anak kita tentang budaya positif ya, tentang keyakinan kelas yang setelah mereka buat bersama-sama di kelas. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, masukan untuk kami, untuk kelengkapan kami juga, atau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Farah. Silakan untuk Bu Farah boleh ke depan biar terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Bu Dahlia dan Bu Ria. Saya ingin bertanya, tadi saya sempat tertarik gitu dengan pembahasan dihukum oleh pelanggaran gitu. Jadi di saya pribadi, saya itu memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai 100 saat ulangan harian gitu, saat melakukan asesmen gitu. Apakah boleh seperti itu? Jika tidak, bagaimana solusinya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Jadi kayak harus dapat 100 nih, sementara saya di kelas itu anak-anak, wah Bu, saya mau dapat 100 nih gitu, nanti biar dapat coklat dari Bu Farah.
Seperti itu, mohon arahannya, mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sama-sama jawab aja ya Bu Ria, biar bisa langsung dapat tanggapan gitu. Luar biasa pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Farah terkait tentang menghukum dengan penghargaan. Jadi gini, yang dimaksud dengan menghukum dengan penghargaan itu ada kesepakatan di awal. Kalau kamu dapat 100, nanti kamu ibu beri coklat. Nah, itu terjadi kesepakatan. Tapi kalau semisal ternyata anak itu berusaha dulu, ini menurut saya, nanti mungkin Bu Ria bisa menambahkan ya. Tapi kalau anak itu ternyata berusaha dulu tanpa kita di awal mengiming-imingi sesuatu, menurut saya pribadi tidak apa-apa, tapi mungkin ada baiknya diberikannya di belakang layar, tidak diberikan di depan anak-anak gitu. Masalah nanti dia cerita dengan teman-temannya itu masalah belakangan. Yang penting antara ibu dengan anak tersebut tidak ada perjanjian gitu. Jadi anak itu berusaha dulu. Kalau itu menurut paham saya. Baik, Bu Ria mungkin bisa menambahkan dari pertanyaan dari Bu Farah. Terima kasih Bu Farah atas pertanyaannya. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sering dilakukan ya di lapangan. Mungkin saya juga pernah, Bapak Ibu di sini semua juga selama ini setuju ya dengan hal seperti itu. Kita ingin memberikan suatu penghargaan dalam rangka niat kita adalah ingin memotivasi, gitu ya Bu Farah ya, memotivasi agar murid kita ingin berprestasi yang bagus. Tapi ternyata kalau dikaji lagi lebih dalam, ternyata penghargaan itu bisa merupakan suatu hukuman ya. Hukuman tadi sudah dijelaskan sama Bu Dalia ya. Kenapa dikatakan suatu hukuman? Karena bisa merusak hubungan atau yang lain-lain tadi. Tadi Bu Dalia juga sudah menyampaikan bagaimana kalau kita bikin dulu kesepakatan, keyakinan kelas. Nah tadi keyakinan kelas itu kan munculnya tidak dari kita ya Bapak Ibu ya, bukan dari guru yang menyodorkan. Nanti kalau kamu dapat nilai 100, Ibu kasih hadiah ya anak-anak, tidak dari kita ya Bapak Ibu. Itu munculnya dari siswanya. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, silakan anak-anak, misalnya kita mau ngasih post-it ya kertas, atau anak langsung menuliskan di papan tulis misalnya, tuliskan sebuah kalimat yang ingin kita terapkan dalam pembelajaran kita misalnya. Ternyata salah satu murid misalnya atau beberapa murid ada yang menuliskan itu. Jika murid mendapatkan nilai 100 maka bu guru memberikan hadiah, misalnya seperti itu muncul dari siswa. Lalu dituliskanlah semua pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh siswa. Sebelum itu menjadi keyakinan kelas, ya gitu ya Bu Dania ya. Sebelum menjadi keyakinan kelas, yang tadi sudah dituangkan oleh siswa-siswa kita harus disepakati dulu. Misalnya tadi masalah hadiah, ternyata yang lain tidak sepakat. Pas dikaji lebih bilang, nah gimana nih yang ini, kalimat ini Bu Guru akan memberikan hadiah pada saat mendapatkan nilai 100. Terus sebagian besar tidak sepakat. Oh Ibu enggak, loh kenapa enggak? Iya Bu, nanti yang dapat dia aja misalkan. Oh pelajaran Ibu kan matematika, saya tahu Bu yang dapat paling si Ani doang sama si Susi misalnya. Sehingga yang lainnya tidak sepakat. Nah kalau itu tidak disepakati berarti tidak masuk ke dalam keyakinan kelas, sehingga kita tidak bisa menerapkannya. Tapi kalau itu disepakati, ternyata di kelas 9A tidak disepakati, tapi ternyata pas di 9B mereka termotivasi dengan pendapat beberapa temannya tadi yang dituliskan di depan. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, pelajaran bahasa Indonesia saya senang sekali Bu, kita senang semangat Bu. Boleh itu jadi keyakinan kelas. Nah kalau itu sudah disepakati maka kita terapkan, tidak salah. Begitu menurut kami ya, Bu Dania ya. Ya, jadi yang saya nangkep dari guru ya, semuanya balik lagi kesepakatan kelasnya bagaimana gitu. Karena memang betul sih tadi saya jadi berpikir juga dari jawabannya guru ya. Kalau semisal kan anak itu kan yang mohon maaf yang kemampuannya bisa itu kan pasti dia lagi gitu kan. Nah ini
nantinya malah membuat anak-anak yang lain, bisa jadi anak itu nantinya malah sama teman-teman yang lain, males dah dia lagi, ntar juga dia lagi, seperti itu. Gitu. Iya, jadi merusak hubungan dengan temannya, seperti itu. Jadi berarti tadi yang jawaban guru yang benar, jadi kembali kepada kesepakatan. Karena kalau semisal dia lagi, ntar malah dia dikucilkan, khawatir dikucilkan oleh teman-temannya, gitu. Tapi ada juga Bu Dahlia kelas 9A tadi, ternyata anak-anaknya pelajaran bahasa Indonesia semangat dengan diadakannya hadiah yang diberikan guru, siswa tersebut semangat gitu, sehingga mereka yakin, Bu, iya Bu, kita sepakat dengan pernyataan itu, gitu. Jadi nggak apa-apa dilakukan. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa kami jawab, Bu Farah. Mudah-mudahan bisa sedikit pencerahan ya. Tapi lagi-lagi kita semua sama-sama masih belajar ya Bapak Ibu ya. Kita gali sama-sama sehingga pengetahuan kita akan lebih meningkat lagi untuk kita terapkan ke anak-anak didik kita. Ya, makanya ikutan CGP. Ntar kalau ikutan CGP jadi lebih paham lagi. Biar semangat. Iya, biar semangat. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang mau ditanyakan terkait budaya positif terhadap sekolah. Kami sangat senang sekali jika ada masukan, ada saran atau pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Mulai ke depan deh. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini ingin bertanya, apabila ada dalam kesepakatan tersebut, kemudian siswa mungkin mengulangi kesalahannya beberapa kali, apakah hanya tindakan kesepakatan itu saja atau ada mungkin kesepakatan lain? Jika sudah berapa kali maka akan dilakukan hal yang berbeda dari kesepakatan. Apakah seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Nur Aini atas pertanyaannya. Jadi Bu, kalau kita udah bikin kesepakatan tapi anak itu berulah lagi, dipersilakan untuk Bu Ria memberikan jawaban. Kayaknya berat juga nih pertanyaan Bu Ain ya. Iya. Mungkin ini sering kita jumpai ya di lapangan ya. Kalau teori kan kayaknya gampang gitu loh. Katanya di lapangan banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Tadi kan kita sudah belajar segitiga restitusi ya, dimana pada saat anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita berdialog dengan siswa tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi, itu kan harapannya anak itu sendiri yang menemukan solusinya sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi bukan kita yang menyuruh anak itu berubah, tapi harus dari diri anak itu sendiri. Seperti tadi yang di awal Bu Dahlia sampaikan, kalau kita mengepal tangan kita, kemudian kita mengontrol diri kita, tidak ingin melepas tangan kita, maka kita tidak akan bisa, maka orang tidak akan bisa melepas kontrol ini. Tapi kalau kita sudah niat kita ingin melepas, orang tidak perlu pakai tenaga juga akan lepas. Mungkin itu yang kita ingin tanamkan ke anak dalam segitiga restitusi ya Bu Ain ya. Walaupun ya saya ya belum secara utuh bisa melaksanakan teori segitiga restitusi tadi, di mana anak itu sebagai pengontrol dirinya sendiri. Kalau dia berkeinginan untuk memperbaiki dirinya menjadi karakter yang lebih kuat, maka harus keluar dari dirinya sendiri pemecahan masalahnya. Kita hanya menawarkan, tadi di langkah kedua itu guru menawarkan, ya bukannya memerintah tapi menawarkan, seperti itu. Jadi usaha kita Mem Ain, kita berusaha jangan sampai berulang, apalagi sampai 3 kali ya. Dalam proses dia salah pertama, disitulah kita menerapkan segitiga restitusi sehingga anak itu berubah dan bisa menjadi karakter yang lebih kuat. Itu salah satu tantangan untuk kita Bapak Ibu untuk
harapan kita dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, maka anak itu bisa berubah. Itu jadi nggak sampai 3 kali, insya Allah. Ya, ada tambahan dari Bu Dalia, silakan. Ya, jadi Mem, waktu ini juga pertanyaannya muncul juga sama teman rekan kelompok CGP saya terkait lalu gimana udah dilakukan restitusi berkali-kali tapi tidak berubah. Memang ada beberapa anak yang tidak bisa direstitusi. Lalu solusinya gimana? Solusinya itu ya kita kembalikan lagi kepada orang tuanya. Itu yang saya dapatkan dari instruktur saya. Tapi tetap kita jangan menyerah, jangan sampai kita melakukan atau menjadi guru penghukum atau menjadi guru yang membuat rasa bersalah, karena itu bukan posisi kita sebagai pendidik. Intinya kita tetap menanamkan nilai-nilai positif, tetap minimal anak itu sadar dulu kalau memang apa yang dia lakukan itu memang hal yang tidak baik, dia sadar dulu. Tapi memang ada beberapa anak yang tidak bisa direstitusi. Itu mungkin saking bebannya. Perlu kerjasama dengan orang tua ya? Iya, kerjasama dengan orang tua masalahnya apa? Atau mungkin ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang tidak dia dapatkan di rumah. Seperti itu. Kayak tadi kan ada 5, ada pasti kalau anak itu tidak mendapatkan 5-5-nya, pasti dia akan membuat kesalahan yang berulang. Berarti ada 5 kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Bu Imran, Bu Tuti, Bu Ayu, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan ini? Cukup? Baik, ibu-ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, terus mau menerima kita melakukan kegiatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita berikan bisa memberikan menginspirasi karena memang moto guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu. Slogan guru penggerak itu. Jadi kita berharap dengan adanya guru-guru penggerak bisa menggerakkan nilai-nilai budaya positif. Yuk ikutan. Banyak ilmu yang bagus sih sebenarnya, cuma nggak tahan apa zoomnya. Baik, ibu-ibu sekalian, sekian dari kami. Mohon maaf jika ternyata jawaban-jawaban dari kami kurang memuaskan atau tidak belum mengena di hati bapak ibu-ibu sekalian. Makanya ikutan CGP biar dapat filmnya tentang restitusi ini. Terima kasih ya. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik Bapak Ibu, minta waktu sebentar. Di sini saya ingin menampilkan salah satu tugas kami sebagai CGP, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Silakan Bu Dalia. Ya, segitiga restitusi tadi sudah dijabarkan bahwa adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Ini tadi langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Pertama adalah
menstabilkan identitas, kemudian fasilitasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan murid kita. Menstabilkan identitas itu prinsip berbuat salah merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah yang kedua yaitu prinsip setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Jadi kenapa dia melakukan itu tuh merupakan salah satu dari memenuhi kebutuhan yang tadi itu, yang 5 dasar itu. Next. Dan langkah yang ketiga, yang terakhir, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Ya, ini kasus yang saya coba selesaikan bersama murid saya yang kebetulan dia memiliki masalah. Pada saat pembelajaran di kelas, Pertiwi datang terlambat. Ini kejadian sudah yang kedua kalinya saat guru mengajar di kelas. Setelah pembelajaran selesai, saya memesan Pertiwi agar menemui saya di ruang kerja saya sebelum pulang. Yang ini Pertiwi Bapak Ibu, murid saya yang suka terlambat ya Bapak Ibu ya. Suaranya kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini saya mengadakan dialog dengan Pertiwi, menerapkan segitiga restitusi untuk kasus Pertiwi yang sering terlambat. Ya, ini untuk kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kasus kedua, ternyata siswa saya yang Pertiwi ini melakukan sebuah kesalahan yang berbeda, di mana kesalahan pertama itu sudah kami selesaikan dan sudah tidak terlambat lagi, tetapi ternyata Pertiwi ini ada suatu kejadian di kelas. Ya, kebetulan saat itu temannya ada yang menangis. Kemudian menurut informasi dari kelas, Pertiwi telah meledek temannya karena temannya dapat nilainya kecil, hanya 50. Kemudian saya memanggil Pertiwi untuk datang ke ruangan saya sebelum Pertiwi pulang. Ya, ini Pertiwi menemui guru, menemui saya di ruang kerja. Ya, maaf Bapak Ibu ya, koneksi internet kita.
kelas apa yang tidak yang dilanggar gitu, dilanggar oleh Pertiwi. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam kita menyelesaikan masalah yang terjadi di murid kita tidak melakukan hukuman ya, tapi kita kembali mengingatkan lagi kepada murid kita bahwa ada keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri, yang mereka sepakati, dan ternyata ada Pertiwi di sini yang melanggarnya. Maka kita mengingatkan kembali ke situ, keyakinan kelas apa sih yang telah kamu langgar, kemudian apa yang bisa kamu lakukan. Ya, nanti jadi solusinya dari dirinya sendiri. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu contoh yang sudah kami lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, oh iya, ini tanggapan dari siswa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini sekedar contoh saja yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah anak kita tentang budaya positif ya, tentang keyakinan kelas yang setelah mereka buat bersama-sama di kelas. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, masukan untuk kami, untuk kelengkapan kami juga, atau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Farah. Silakan untuk Bu Farah boleh ke depan biar terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Bu Dahlia dan Bu Ria. Saya ingin bertanya, tadi saya sempat tertarik gitu dengan pembahasan dihukum oleh pelanggaran gitu. Jadi di saya pribadi, saya itu memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai 100 saat ulangan harian gitu, saat melakukan asesmen gitu. Apakah boleh seperti itu? Jika tidak, bagaimana solusinya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Jadi kayak harus dapat 100 nih, sementara saya di kelas itu anak-anak, wah Bu, saya mau dapat 100 nih gitu, nanti biar dapat coklat dari Bu Farah. Seperti itu, mohon arahannya, mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sama-sama jawab aja ya Bu Ria, biar bisa langsung dapat tanggapan gitu. Luar biasa pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Farah terkait tentang menghukum dengan penghargaan. Jadi gini, yang dimaksud dengan menghukum dengan penghargaan itu ada kesepakatan di awal. Kalau kamu dapat 100, nanti kamu ibu beri coklat. Nah, itu terjadi kesepakatan. Tapi kalau semisal ternyata anak itu berusaha dulu, ini menurut saya, nanti mungkin Bu Ria bisa menambahkan ya. Tapi kalau anak itu ternyata berusaha dulu tanpa kita di awal mengiming-imingi sesuatu, menurut saya pribadi tidak apa-apa, tapi mungkin ada baiknya diberikannya di belakang layar, tidak diberikan di depan anak-anak gitu. Masalah nanti dia cerita dengan teman-temannya itu masalah belakangan. Yang penting antara ibu dengan anak tersebut tidak ada perjanjian gitu. Jadi anak itu berusaha dulu. Kalau itu menurut paham saya. Baik, Bu Ria mungkin bisa menambahkan dari pertanyaan dari Bu Farah. Terima kasih.
Terima kasih Bu Farah atas pertanyaannya. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sering dilakukan ya di lapangan. Mungkin saya juga pernah, Bapak Ibu di sini semua juga selama ini setuju ya dengan hal seperti itu. Kita ingin memberikan suatu penghargaan dalam rangka niat kita adalah ingin memotivasi, gitu ya Bu Farah ya, memotivasi agar murid kita ingin berprestasi yang bagus. Tapi ternyata kalau dikaji lagi lebih dalam, ternyata penghargaan itu bisa merupakan suatu hukuman ya. Hukuman tadi sudah dijelaskan sama Bu Dahlia ya. Kenapa dikatakan suatu hukuman? Karena bisa merusak hubungan atau yang lain-lain tadi. Tadi Bu Dahlia juga sudah menyampaikan bagaimana kalau kita bikin dulu kesepakatan, keyakinan kelas. Nah tadi keyakinan kelas itu kan munculnya tidak dari kita ya Bapak Ibu ya, bukan dari guru yang menyodorkan. Nanti kalau kamu dapat nilai 100, Ibu kasih hadiah ya anak-anak, tidak dari kita ya Bapak Ibu, itu munculnya dari siswanya. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, silakan anak-anak, misalnya kita mau ngasih post-it ya kertas, atau anak langsung menuliskan di papan tulis misalnya, tuliskan sebuah kalimat yang ingin kita terapkan dalam pembelajaran kita misalnya. Ternyata salah satu murid misalnya atau beberapa murid ada yang menuliskan itu. Jika murid mendapatkan nilai 100 maka Bu Guru memberikan hadiah, misalnya seperti itu muncul dari siswa. Lalu dituliskanlah semua pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh siswa. Sebelum itu menjadi keyakinan kelas, ya gitu ya Bu Dahlia ya. Sebelum menjadi keyakinan kelas, yang tadi sudah dituangkan oleh siswa-siswa kita harus disepakati dulu. Misalnya tadi masalah hadiah, ternyata yang lain tidak sepakat. Pas dikaji lebih bilang, nah gimana nih yang ini, kalimat ini Bu Guru akan memberikan hadiah pada saat mendapatkan nilai 100. Itu sebagian besar tidak sepakat. Oh Ibu enggak, loh kenapa enggak? Iya Bu, nanti yang dapat dia aja misalkan. Oh pelajaran Ibu kan matematika, saya tahu Bu yang dapat paling si Ani doang sama si Susi misalnya. Sehingga yang lainnya tidak sepakat. Nah kalau itu tidak disepakati berarti tidak masuk ke dalam keyakinan kelas, sehingga kita tidak bisa menerapkannya. Tapi kalau itu disepakati, ternyata di kelas 9A tidak disepakati, tapi ternyata pas di 9B mereka termotivasi dengan pendapat beberapa temannya tadi yang dituliskan di depan. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, pelajaran bahasa Indonesia saya senang sekali Bu, kita senang semangat Bu. Boleh itu jadi keyakinan kelas. Nah kalau itu sudah disepakati maka kita terapkan, tidak salah. Begitu menurut kami ya, Bu Dahlia ya. Ya, jadi yang saya nangkep dari guru ya, semuanya balik lagi kesepakatan kelasnya bagaimana gitu. Karena memang betul sih tadi saya jadi berpikir juga dari jawabannya guru ya. Kalau semisal kan anak itu kan yang mohon maaf yang kemampuannya bisa itu kan pasti dia lagi gitu kan. Nah ini nantinya malah membuat anak-anak yang lain, bisa jadi anak itu nantinya malah sama teman-teman yang lain, males dah dia lagi, ntar juga dia lagi, seperti itu. Gitu. Iya, jadi merusak hubungan dengan temannya, seperti itu. Jadi berarti tadi yang jawaban guru yang benar, jadi kembali kepada kesepakatan. Karena kalau semisal dia lagi, ntar malah dia dikucilkan, khawatir dikucilkan oleh teman-temannya, gitu. Tapi ada juga Bu Dahlia kelas 9A tadi, ternyata anak-anaknya pelajaran bahasa Indonesia semangat dengan diadakannya hadiah yang diberikan guru, siswa tersebut semangat gitu, sehingga mereka yakin Bu, iya Bu, kita sepakat dengan pernyataan itu, gitu. Jadi tidak apa-apa dilakukan. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa kami jawab Bu Farah, mudah-mudahan bisa sedikit pencerahan ya. Tapi lagi-lagi kita semua sama-sama masih belajar ya Bapak Ibu ya. Kita gali sama-sama sehingga pengetahuan kita akan lebih meningkat lagi untuk kita terapkan ke anak-anak didik kita. Ya makanya ikutan CGP. Ntar kalau ikutan CGP jadi lebih paham lagi. Biar semangat. Iya biar semangat. Ada lagi Bapak Ibu, ibu-ibu yang mau ditanyakan terkait budaya positif terhadap sekolah. Kami sangat senang sekali jika ada masukan, ada saran atau pertanyaan dari ibu-ibu sekalian.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini ingin bertanya, apabila ada dalam kesepakatan tersebut, kemudian siswa mungkin mengulangi kesalahannya beberapa kali, apakah hanya tindakan kesepakatan itu saja atau ada mungkin kesepakatan lain? Jika sudah berapa kali maka akan dilakukan hal yang berbeda dari kesepakatan. Apakah seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Nur Aini atas pertanyaannya. Jadi Bu, kalau kita udah bikin kesepakatan tapi anak itu berulah lagi, dipersilakan untuk Bu Ria memberikan jawaban. Kayaknya berat juga nih pertanyaan Bu Ain ya. Iya. Mungkin ini sering kita jumpai ya di lapangan ya. Kalau teori kan kayaknya gampang gitu loh. Katanya di lapangan banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Tadi kan kita sudah belajar segitiga restitusi ya, dimana pada saat anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita berdialog dengan siswa tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi, itu kan harapannya anak itu sendiri yang menemukan solusinya sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi bukan kita yang menyuruh anak itu berubah, tapi harus dari diri anak itu sendiri. Seperti tadi yang di awal Bu Dahlia sampaikan, kalau kita mengepal tangan kita, kemudian kita mengontrol diri kita, tidak ingin melepas tangan kita, maka kita tidak akan bisa, maka orang tidak akan bisa melepas kontrol ini. Tapi kalau kita sudah niat kita ingin melepas, orang tidak perlu pakai tenaga juga akan lepas. Mungkin itu yang kita ingin tanamkan ke anak dalam segitiga restitusi ya Bu Ain ya. Walaupun ya saya ya belum secara utuh bisa melaksanakan teori segitiga restitusi tadi, di mana anak itu sebagai pengontrol dirinya sendiri. Kalau dia berkeinginan untuk memperbaiki dirinya menjadi karakter yang lebih kuat, maka harus keluar dari dirinya sendiri pemecahan masalahnya. Kita hanya menawarkan, tadi di langkah kedua itu guru menawarkan, ya bukannya memerintah tapi menawarkan, seperti itu. Jadi usaha kita Mem Ain, kita berusaha jangan sampai berulang, apalagi sampai 3 kali ya. Dalam proses dia salah pertama, disitulah kita menerapkan segitiga restitusi sehingga anak itu berubah dan bisa menjadi karakter yang lebih kuat. Itu salah satu tantangan untuk kita Bapak Ibu untuk menerapkan itu. Harapan kita dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, maka anak itu bisa berubah. Itu Mem, jadi gak sampai 3 kali, insya Allah. Ya, ada tambahan dari Bu Dahlia, silakan. Ya, jadi Mem, waktu ini juga pertanyaannya muncul juga sama teman rekan kelompok CGP saya terkait lalu gimana udah dilakukan restitusi berkali-kali tapi tidak berubah. Memang ada beberapa anak yang tidak bisa direstitusi. Lalu solusinya gimana? Solusinya itu ya kita kembalikan lagi kepada orang tuanya. Itu yang saya dapatkan dari instruktur saya. Kita tapi tetap kita jangan menyerah, jangan sampai kita melakukan atau menjadi guru penghukum atau membuat guru menjadi guru yang membuat rasa bersalah, karena itu bukan posisi kita sebagai pendidik. Intinya kita tetap menanamkan nilai-nilai positif, tetap minimal anak itu sadar dulu kalau memang apa yang dia lakukan itu memang hal yang tidak baik, dia sadar dulu. Tapi memang ada beberapa anak yang tidak bisa direstitusi. Itu mungkin saking kontrolnya. Perlu kerjasama dengan orang tua ya? Iya, kerjasama dengan orang tua, masalahnya apa? Atau mungkin ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang tidak dia dapatkan di rumah. Seperti itu. Kayak tadi kan ada 5, ada pasti kalau anak itu tidak mendapatkan 5-5-nya, pasti dia akan membuat kesalahan yang berulang. Berarti ada 5 kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi.
terpenuhi. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Bu Imran, Bu Tuti, Bu Ayu, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan ini? Cukup? Baik, ibu-ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, terus mau menerima kita melakukan kegiatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita berikan bisa memberikan menginspirasi karena memang moto Guru Penggerak itu adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu. Slogan Guru Penggerak itu. Jadi kita berharap dengan adanya guru-guru penggerak bisa menggerakkan nilai-nilai budaya positif. Yuk ikutan. Banyak ilmu yang bagus sih sebenarnya, cuma nggak tahan apa zoomnya. Baik, ibu-ibu sekalian, sekian dari kami. Mohon maaf jika ternyata jawaban-jawaban dari kami kurang memuaskan atau tidak belum mengena di hati bapak ibu-ibu sekalian. Makanya ikutan CGP biar dapat filmnya tentang restitusi ini. Terima kasih ya. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Salsana, salah satu dari SMP Negeri 5. Aktivitas saya pada saat mengikuti sosialisasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dahlia dan Ibu Ria Agustika, yaitu bahwa akhirnya saya mengetahui bagaimana menerapkan kepada peserta didik untuk tidak membuat peraturan semau saya, tapi juga saya akan menerapkan bagaimana membuat peraturan bersama kepada peserta didik agar kita mempunyai kesepakatan sehingga mereka menjalankannya pun tidak terpaksa. Seperti itu. Demikian testimoni dari saya.